Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil meluas hingga menggenangi 17 desa di 2 kecamatan. Said Mulyadi dilantik menjadi Bupati Pidi yang masa jabatannya tinggal beberapa hari lagi atau hingga 31 Desember 2023. Ratusan guru dan kepala sekolah ditantang menampilkan didong seni tradisional Tanah Gayo untuk menyemarakan ulang tahun Kabupaten Benar Meriah. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil meluas hingga merendam 17 desa. Sebelumnya, banjir hanya merendam Kecamatan Singkil, kini meluas ke Kecamatan Singkil Utara. Banjir yang terjadi sejak Senin sore merendam 4.404 rumah di 2 kecamatan. Dari 17 desa yang terendam, Desa Ujung Bawang dan Pea Bumbung yang parah terendam banjir. Bahkan Teluk Rumbia dan Rantau, Kecamatan Singkil terisolir akibat tidak ada akses melalui daratan. Sejumlah fasilitas umum dan perkantoran terendam, bahkan masjid dan sekolah serta pesantren ikut terendam mengakibatkan aktivitas terganggu. Dari 2 kecamatan yang terendam banjir, Kecamatan Singkil merupakan wilayah terparah dilanda banjir. Seluruh desa di Kecamatan Singkil terendam, desa terisolir lantaran badan jalan desa tergenang hampir 1 meter. Dampak banjir Kabupaten Singkil merendam 17 desa, 16 di Kecamatan Singkil, 1 desa di Kecamatan Singkil Utara. Nah, upaya yang kita lakukan saat inilah menurunkan perahu karet dalam rangka evakuasi warga yang ingin mengungsi. Kemudian untuk data bagaimana, Pak? Nah, data kita sedang update sekarang data. Untuk sekarang posisi data berkisar lebih kurang 4.374 kakak yang terdampak di Kecamatan Singkil. 30 kakak yang terdampak di Kecamatan Singkil Utara. Permukiman Desa Rantau Gedang dan Desa Teluk Rumbia hanya bisa ditembus dengan perahu karena seluruh badan jalan keluar masuk desa nyaris jadi sungai. Tingginya curah hujan di Aceh Singkil menyebabkan sejumlah sungai meluap dan menggenangi permukiman. Hingga Rabu siang, banjir yang merendam 16 desa di Kecamatan Singkil belum surut dengan ketinggian air antara 1 sampai 1,5 meter. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Kedatangan imigran Rohingya di Kabupaten Pidi bukan saja mengakibatkan warga terganggu, tapi juga Pemkab setempat. Pemkab Pidi merasa terbebani menampung imigran Rohingya sejak tahun 2022 hingga saat ini. Jumlah imigran asal Myanmar yang terus bertambah di Pidi dianggap mulai meresahkan warga dan menyebabkan pemerintah setempat kewalahan. Apalagi Kabupaten Pidi merupakan daerah yang paling banyak didatangi imigran Rohingya, padahal tempatnya sangat terbatas. Jumlah imigran Rohingya di Pidi sejak Desember 2022 hingga saat ini mencapai 889 orang. Sebanyak 482 imigran ditampung di kamp pengungsi Minaraya Padang Tiji. Sisanya menghuni tenda darurat di Desa Kulam, Kecamatan Bate, dan Pantai Desa Bate Laung, Kecamatan Muara Tiga. Beban sekali, kita sudah setahun. Ya, yang perlu dicatat bahwa pemerintah Kabupaten Pidi menampung pengungsi paling lama dan paling banyak. Ya itu. Dan kita tidak pernah menimbulkan gejolak. Kenapa demikian? Saya menilai toleransi masyarakat Kabupaten Pidi sangat besar. Dia mau diperpanjang lagi masih mau. Dan tapi pada terakhir ini atau hari-hari terakhir ini mereka sudah mulai menjadi bosan dan berbahaya menurut mereka.
Warga nyaris tidak bisa menahan amarah dan menuntut lembaga internasional yang menangani pengungsi seperti UNHCR dan IOM agar bertanggung jawab. Mereka mendesak imigran Rohingya segera dipindahkan. Tim Liputan melaporkan dari PD. Jika orangnya awaknya nak pindah khusus yang minta kerja kena waceh. Pelanggaran batas teritorial yang disebabkan arus imigran Rohingya mendorong TNI Angkatan Udara, TNI AU menggelar patroli di wilayah perairan Aceh. TNI AU mengerahkan pesawat pengintai untuk menghalau imigran Rohingya agar tidak menyerbu daratan Aceh. Pesawat CN-295 merupakan salah satu pesawat yang dilibatkan TNI AU dalam patroli tersebut. Patroli yang sudah berjalan selama 2 pekan juga melibatkan pesawat Boeing 737 pengintai maritim dan Kasa-212 dari Skadron 4. Meski patroli udara merupakan patroli rutin, TNI AU memfokuskan pemantau pada perairan Aceh menyusul maraknya pendatang ilegal masuk ke Serambi Makkah. Sebelum berangkat itu. Saat ini TNI Angkatan Udara, dalam hal ini Komando Operasi Udara Nasional, kemudian diturunkan kepada Komando Operasi Udara 1, melaksanakan beberapa operasi udara, pengintaian, pengawasan di wilayah perairan Indonesia, seluruh Indonesia. Namun, kita melaksanakan dalam 2 minggu terakhir ini, kita fokuskan ke wilayah perairan Aceh. Karena terkait dengan adanya keamanan wilayah Aceh yang dalam hal ini deteksi adanya pengungsi dari Rohingya. Patroli udara digelar dekat perairan Kepulauan Andaman, perairan Pulau Weh, Sabang, Aceh. Hasil patroli dilaporkan satuan untuk dieksekusi. Selama patroli, prajurit TNI AU mendapati kapal imigran Rohingya berada di 5 lokasi dekat pantai timur Aceh. Semua petugas gabungan bersiaga guna mencegah kapal imigran Rohingya tersebut merapat ke pantai Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Ucapkan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, mohon perhatian. Untuk mengantisipasi kevakuman kepala daerah, penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik Said Mulyadi menjadi Bupati PD periode 2019-2024. Namun, Said Mulyadi hanya meneruskan jabatan Bupati sebelumnya hingga 30 Desember 2023. Masa jabatan Bupati PD merupakan yang paling singkat di Aceh. Said Mulyadi yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati PD resmi menggantikan Ayub Abbas yang mundur lantaran menjadi caleg DPRA. Meski jabatan Bupati PD tidak sampai 2 pekan, pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan tetap digelar dalam rapat paripurna istimewa DPRK PD Jaya. Rapat tersebut berlangsung pada Senin 18 Desember 2023. Said Mulyadi sempat menjabat PLT Bupati PD Jaya per 4 November 2023. Setelah lebih dari sebulan menjadi PLT, pada 18 Desember 2023, Said Mulyadi menjadi Bupati PD Jaya hingga 31 Desember 2023. Seperti yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur, bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita fokus, baik masalah pemilu dan masalah persoalan-persoalan yang belum selesai. Mungkin inilah tugas kami. Pada saat mengakhiri tugas kami, ada beberapa kegiatan, baik masalah stunting, masalah inflasi, dan juga masalah sosial lain, masyarakat lainnya, yang insya Allah akan kami lakukan. Dan juga tentang administrasi keuangan untuk tahun anggaran ini. Meski jabatan Bupati tinggal beberapa hari lagi, Said Mulyadi tetap ingin menyelesaikan program kerja yang belum tuntas, sehingga pada masa akhir jabatan kebijakannya bisa dinikmati rakyat PD. Tim Liputan melaporkan dari PD.